Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nasional merdeka. Balik bareng kita Duo Faksi dalam acara Selalu Nasional, sejarah lagu-lagu nasional. Wow. Jadi kawan, Iya Kak Hari. Selalu Nasional adalah sebuah program yang memberikan informasi dan wawasan terkait Kebangsaan Indonesia dan juga memberikan informasi-informasi tentang bagaimana bangsa ini lahir melalui lagu-lagu. Wow, keren nggak? Keren banget. Oke, Kawai. Ya. Hari ini kita ketemu lagi sama sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Betul. Dan kita masih mengupas sebuah lagu yang juga di dalamnya ada sejarah yang keren. Wow. Tapi hari ini kita nggak berdua aja nih. Kita nggak berdua. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Yaps, beliau adalah seorang narasumber dari Rumah Kebangsaan Pancasila Wow. yang selalu membawakan materi-materi sosialisasi nasionalisme Indonesia. Bahkan beliau sudah mensosialisasikan lebih dari 30.000 peserta. Waduh, Keren luar nggak biasa. tuh? Pasti ada informasi menarik nih dari beliau nih. Nah, seperti apa informasinya? Oke, langsung saja kita panggil. Inilah dia, Kak Rahman. Assalamualaikum Kak Hari Kawai. Waalaikumsalam Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, apa kabar Kak Rahman? Luar biasa Kang Hari Kang Kawai. Makin ganteng aja ya. Kayak saya. Oke, Ya. Kak Rahman, terima kasih loh udah hadir di channel kami. Betul sekali, Di Kak Awai. program Selalu Nasional. Ya. Jadi Kak Rahman nih, saya ulang lagi. Jadi program Selalu Nasional ini adalah program di mana kita mau sharing tentang informasi dan wawasan tentang lahirnya bangsa Indonesia melalui lagu-lagu nasional. Lagu-lagu nasional. Oke. Pasti sejarah di balik lagu-lagu ya. Betul. Betul. Dan juga kita mau memastikan Kak Rahman bahwa ini kita sudah lagu yang keempat. Oh, luar biasa. Betul ya? Dan yang diketahui juga Kang Awai Kang Hari, saya selalu ikutin terus program dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Wah, ketahuan kita akhirnya. Berarti Kak Rahman udah subscribe ya? Oh, saya orang yang pertama dong. Makanya buat teman-teman sahabat RKP yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu Iya, dong. betul ya, dan juga jangan lupa like dan juga komen. Hal-hal yang positif dan sharing bareng terkait kebangsaan Indonesia di sini. Keren. Oke, Kak Rahman, Siap. karena kan hari ini kita sudah akan bahas lagu keempat nih. Betul. Dan setiap lagu, tahunnya, sejarahnya itu memiliki cerita yang bersimpul, berkaitan. Wow, gitu masih ya. ada korelasinya gitu Ada ya. korelasinya. Oke. Kawai, langsung saja kita kasih tahu yuk kepada sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, kita akan membahas lagu apa? Bangun Pemudi Pemuda. Nah, karena udah ada Kak Rahman di sini, langsung saja kita mau tanya-tanya sama Kak Rahman. Gitu ya? Iya. Kak Rahman, aku mau tanya nih. Ini penasaran aja sih sama aku nih, khususnya aku nih ya. Oke, Eh, oke. Karena menurut aku ini kok lagu kenapa judulnya seperti itu ya? Nah, Hmm. aku penasaran kenapa sih lagunya ini judulnya Bangun Pemudi Pemuda, bukannya Pemuda-Pemudi. Betul Kak Rahman, dimana kadang kami mungkin bisa jadi sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila Betul. juga kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi Ah, gitu pemuda dulu ya? Pas kita lihat ternyata judulnya Bangun Pemudi-Pemuda. Ah. Nah, ada kisah menarik apa nih dalam penjudulannya saja? Betul. Gitu ya. Baik, makasih Kang Hari Kang Awai. Jadi memang di tahun 1940 ya, tepatnya Bapak Alfred Simanjuntak menciptakan lagu yang judulnya Oh, berarti lagu ini diciptakan di tahun 1940. Iya. Jadi masih sebelum Indonesia Merdeka. pastinya masih jauh sekali ya. Oke, dilanjut Kak Rahman. Ya, di era itu memang kayak momennya para pemudi dan pemuda untuk melakukan perjuangan gitu ya, untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Kenapa Oh. begitu? Karena kan kalau kita kutip lagi di sejarah, memang ada dua karakteristik perjuangan yang terjadi di bangsa kita. Oke. Tepatnya di abad ke-19 itu, perjuangan yang dilakukan oleh para kaum bangsawan waktu itu. Oke. Kita tahu dong sejarahnya kayak di Betul. daerah di Ponorogo, Imam Bonjol, dan masih banyak yang Oh lainnya. iya betul Nah, ya. itu kan perjuangan yang dilakukan Betul, oleh kaum betul, bangsawan betul. kan hari. Betul betul. Lalu di abad ke-20 ini perjuangan pergerakan kemerdekaan itu
betul-betul dilakukan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, dan ini kayak momennya para pemudi dan pemuda. Nah, Ditambah lagi dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Jadi begitu Iya. yang melatar belakangi lagu ini judulnya Bangun Pemudi Pemuda. Pemuda. Gitu Karena ya. kita sudah namanya. bersepakat kan ya, Betul. satu nusa, Satu bangsa dan satu satu bahasa. Wow, jadi dengan lagu ini tuh mengajak untuk para pemudi dan pemuda untuk berjuang bareng. Betul ya? banget ya Kang Awe ya. Oke. Ya. Oke, Kak Rahman nih, pertanyaan berikutnya, Ngawe Betul. ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang juga pengen kita tahu nih, Betul. ada kisah menarik apa sih Kak Rahman di balik cerita lagu itu? Iya, tepatnya memang di tahun 1900 ya, 37 sampai 1945 itu ada peristiwa Perang Asia Timur Raya. Ups. Peristiwa Perang Asia Timur Raya. Tahu nggak kamu? Ya, itu dia. Nah, makanya kita tanya ke Pak Rahman. Ya, pada saat itu terjadi Perang Asia Timur Raya memang terjadi di 3 titik ya. Ada di benua Eropa, kemudian ada di Asia Pasifik, dan juga di Afrika gitu. Memang itu yang terjadi pada tahun 1904. Waktu itu Jepang ya pernah mengalahkan salah satu negara di Eropa, yaitu Rusia. Yang sebetulnya memang jauh kejadiannya itu, tapi ini kayak apa ya? Kayak ada benang merah yang membuat inspirasi buat bangsa Indonesia gitu, karena ada salah satu negara Asia yang mampu mengalahkan negara di Eropa itu. Nah, oke. Jadi inspirasi bangsa Indonesia karena Jepang pernah. Mengalahkan salah satu negara di Eropa. Kenapa menjadi inspirasi bangsa Indonesia? Karena kan kita tahu Kak, bahwa khususnya gitu ya, negara-negara yang mohon maaf gitu ya, yang kulitnya berwarna itu dipandang sebelah mata oleh beberapa negara penjajah gitu, orang-orang kulit putih pada saat itu. Loh, kulit berwarna. Iya. Kulit berwarna itu yang kayak gimana tuh? Ya kayak kita gini, warna putih, sawo matang. Kalau saya nggak tahu nih sawo apa. Termasuk ada Afrika juga di situ di dalamnya. Oh, jadi ada stigma itu. Betul sekali. Ada stigma. Jadi orang-orang yang berwarna gitu, Iya. itu adalah orang yang terbelakang gitu ya. Orang-orang yang dipandang sebelah mata. Sebelah mata. Oh, gitu. Baru Jepang mampu mengalahkan Rusia pada tahun yang jauh pada ya. Jauh gitu. Dan itu menjadi inspirasi Inspirasi buat bangsa Indonesia. Indonesia juga gitu. Oh, Bahkan menjadi gitu. salah satu faktor dari dalam negeri untuk lahirnya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tuh, itu. Bisa dibilang Jepang aja mampu mengalahkan Eropa. Betul. Kenapa kita Indonesia juga harus mampu melawan penjajah-penjajah Iya. pada saat itu? Tambah lagi memang dipicunya di tahun 1941 itu Jepang pernah menyerang salah satu pangkalan militer milik Amerika. Oh, iya, Pearl Harbor. Pearl Harbor. Jadi kayak saling berkaitan lah gitu, saling akhirnya puncaknya ya mungkin di situ ya. Oke. Sehingga terjadilah Perang Asia Timur Raya dari tahun 1937 sampai 1945. Oke, Karaman nih, kalau sedikit dari cerita Karaman kan ini diciptakan pada tahun 1940 ya. Dan itu masih dalam terjadi namanya proses Perang Asia Timur Raya. Iya. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah bagian dari inspirasi? Ini bagian dari kayaknya kita bisa Merdeka. merebut kemerdekaan ini dari mana kita? Karena kan di tahun selanjutnya, di tahun 1939 sampai 1945 itu terjadi Perang Dunia Kedua. Oke. Perang Dunia Kedua itu kalau dulu sebelum adanya Perang Dunia Kedua itu kan mungkin Belanda menjajah Indonesia masih anteng-anteng aja kan. Betul. Masih aman-aman aja, belum terusik gitu loh. Nah, dengan adanya Perang Dunia Kedua ini, bangsa-bangsa penjajah itu mereka saling berperang. takluk Saling menaklukan berperang, saling takluk menaklukkan, sehingga ada salah satu, sebut saja ya, Bung Karno pernah memprediksi di tahun 1938 di dalam catatannya itu Bung Karno bilang bahwa nanti ketika terjadi Perang Asia Timur Raya ini meledak gitu, ini peluang, ini kesempatan bangsa Indonesia untuk merdeka gitu. Wow, 1938 Bung Karno sudah memprediksi. Bung Karno telah memprediksi itu terkait hal ini. hal ini. Keren ya. Karena kan salah satu kelemahan Jepang ya, kalau memang kan Jepang ini kan sekutunya Jerman. Oke. Ya seperti kita tahu juga di tahun 1940 itu kan Jerman menyerang Eropa. Ada salah satu negara di Eropa yaitu Belanda, tepatnya di kota Rotterdam itu dibombardir oleh
Jerman. Oh iya. Dibombardir sama Jerman sehingga akhirnya Belanda yang sedang menjajah bangsa Indonesia itu menarik sebagian pasukannya untuk pulang kampung. Lah, kenapa harus ditarik? Kenapa harus ditarik? Karena dahsyatnya bombardir yang dilakukan oleh Jerman di Rotterdam itu, korban yang meninggal juga nggak sedikit kan. 900 orang yang meninggal, kemudian 85.000 orang lainnya harus kehilangan tempat tinggal. Bahkan saking dahsyatnya kota Rotterdam dibombardir oleh Jerman ini, Ratu Belanda beserta pejabat terasnya itu harus diungsikan ke London. Saking dahsyatnya sampai Ratu Belanda itu diungsikan juga. Jadi kalau kita ilustrasikan saking dahsyatnya itu bahkan presiden dan jajarannya itu harus diungsikan. Boleh dikatakan begitu ya, Bisa Karaman jadi ya? seperti itu gitu ya, untuk keselamatan mereka gitu ya. Saking dahsyatnya ya. Iya. Nah, pada saat itu akhirnya Belanda juga sudah memprediksi karena Belanda ini kan bisa dibilang sudah terdesak. Belanda ini sudah terdesak, salah satu kota pentingnya juga dibombardir. Dia juga mempersiapkan kekuatannya di Indonesia ini. Karena nanti akan ada yang mau ngambil lagi nih penjajahan di Indonesia. Oh, Yaitu negara Jepang. Kenapa Jepang, Kang Hari, kira-kira? ya karena tadi itu yang disampaikan oleh Karahman ya. Betul. Jerman itu adalah Sekutunya Jepang. Jepang. Sehingga penjajahan atas Indonesia itu diambil alih oleh Jepang. Oleh Tepatnya Jepang. tahun 1942. Tapi di situ ada kayak pertempuran terlebih dahulu lah gitu. Ada peperangan yang terjadi di negara kita. Oke. Jadi Belanda masih bertarung di sama Jepang masih, ya. iya. Luar biasa. Jadi kalau boleh kita simpulkan Kak Betul. Roy dan Kak Ya. Rahman ini dari cerita Kak Rahman itu kan lagu Bangun Pemudi Pemuda itu diciptakan oleh Bapak Alfred Simanjuntak pada Betul. tahun 1940 Iya. yang dimana lagu ini memiliki kekuatan untuk apa ya, untuk menjadikan bahan bakar biar pemuda-pemudi itu semangat untuk juang. Begitu Kak Rahman? Betul Atau banget, bagaimana Kang tepatnya? Hari. Tepatnya memang seperti itu. Jadi kayak lagu ini tuh diciptakan untuk membakar semangat patriotisme para pemudi-pemuda karena memang ini eranya gitu. Ini eranya para pemudi-pemuda untuk melakukan perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dan Oke. kayak para pendiri bangsa udah melihat peluangnya bahwa Indonesia ini bakalan merdeka nih di era-era tahun 45. Dengan semangat patriotisme itu ya. Seperti itu Kang Awai. Apalagi kan kita sudah berkomitmen bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi memang semangat persatuan dan kesatuannya pada saat itu lagi berkobar-kobarnya. Diinstal lagi dengan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Wow, kalimat install itu bahkan dalam liriknya ajakan untuk itu pun luar biasa ya. Betul. Bahkan dalam liriknya gimana Kak Wai? Masa yang akan datang Kewajibanmu lah, gitu ya. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nusa. Kan saking kerennya gitu ya. Iya. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa itu buat pemuda-pemudi. Kalau dulu berjuangnya dengan angkat senjata. Gitu. Kalau sekarang berjuangnya dengan mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan, kita mengharumkan nama bangsa. Yang paling penting adalah kita jadi tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa. Artinya kita jadi kenal loh akan jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Oke, Nah. kita kenal sebagai jati diri sebagai bangsa. sebuah bangsa. Bisa jadi Kak Wai, Karahman, kita sebagai generasi milenial mengisi kemerdekaan ini dengan kayak menanamkan rasa ingin tahu kita, Betul. menggali informasi wawasan kita tentang sejarah bangsa kita. Betul sekali. Dan itu pun penting. Kenapa penting? banget. Karena kalau bukannya kita, siapa lagi, Bang? Kalau Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Luar biasa. Makanya saya kagum sama channel Rumah Kebangsaan Pancasila ini karena melalui channel ini saya melihat banyak sekali pesan-pesan moral tentang bangsa kita. Kemudian yang paling utama lagi adalah memperkenalkan jati dirinya bangsa Indonesia. Oke. Nah, inilah bentuk kita generasi milenial, para Betul. pemudi-pemuda untuk ikut mengambil bagian dalam membangun bangsa dan negara ini. Betul, Karahman. Jadi kami meyakini Karahman bahwa kalau kita keluar dari zona track kita ya, Iya, sebagai jati diri bangsa kita, bahkan Bung Karno pernah bilang Kak Wai, Apa tuh? jas merah. Jas merah. Betul, jangan sekali-sekali melupakan. Sejarah. Karena kalau kita melupakan sejarah kita melupakan jati diri bangsa kita, kita akan tergilas oleh sejarah itu sendiri. Ada lagi pidato Bung Karno yang luar biasa. Beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, maka akan aku
goncangkan dunia. Luar biasa nggak? Itu dia. Nah, pemudanya yang kayak gimana dulu? Iya. Gitu ya. Kayak saya Tentunya pemudanya yang betul-betul memahami tentang sejarah bangsanya, Oke. dia betul-betul cinta akan bangsanya. Dan Oke. tahu jati diri bangsa ya Pak ya. Tepat sekali. Karaman, sedikit dong simpulin tentang lagu Bangun Pemuda ini Ya. dan ya Pesan-pesannya. pesan-pesannya. Ya. Jadi memang lagu Bangun Pemuda ini diciptakan seperti tadi yang saya jelaskan, tujuannya adalah untuk memompa semangat gitu ya para pemudi-pemuda kita untuk melakukan perjuangan pada era itu, pada masa itu. Jadi memang siapa lagi gitu yang mau melanjutkan perjuangan kalau bukan para pemudi dan pemuda. Nah, hari ini kita begitu juga sahabat RKP yang luar biasa. Jadi kita juga para pemudi-pemuda ini juga harus ikut ambil bagian, Kang. Oke. Untuk melanjutkan perjuangan kita dengan cara mengisi kemerdekaan. Oke, Karaman. Siap, Kang Terima Ali. kasih banyak Sudah Sama-sama. mampir ke channel kita ya. dan sudah sharing-sharing. Betul Ya. sekali. Jangan bosan-bosan Karaman. Insya Allah. Karena kita akan juga bahas lagu-lagu yang lainnya Kang Betul Awal, ya. Karena kita masih banyak punya lagu-lagu nasional yang akan kita ungkap di balik Betul. sejarah lagu-lagu nasional. Betul. Jadi setiap lagu yang kita sajikan itu sudah sesuai dengan tahunnya dan sejarah yang ada di belakang itu. Kalau kita simpulkan dari episode pertama sampai nanti, itu kita akan mendapatkan wawasan bagaimana bangsa Indonesia ini bisa lahir. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila telah menyaksikan episode kita dan kita akan kembali di lagu berikutnya. Betul. Dan lagu berikutnya, clue-nya itu berbicara tentang janji. Dan clue berikutnya, lagu ini juga bagian dari sejarah yang menarik juga. tentunya. Sekali lagi Karaman, terima Sama-sama. kasih Terima sudah kasih, sharing Kang Awal, ya. sama Makasih kita dan sama sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. betul. Kita akan ketemu lagi di lagu berikutnya. Sekian saja dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.